Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah telat bayar atau gagal bayar di Kredivo. Nah, kemarin ada dari Kak Granger Hyper ini ya, beliau sedikit sharing bahwa Kredivo beliau itu telat 15 hari, tapi DC-nya udah datang. Areanya Jaksel, nah Jakarta Selatan. Ya pantes ya. Kredivo memang banyak banget di Jabodetabek teman-teman ya. Rata-rata memang ada yang 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Itu kalau dulu kan 3 bulan ya baru datengin, sekarang di bawah 3 bulan udah banyak banget yang didatengin. Artinya nggak tahu ini Kredivo makin rajin atau bagaimana nih. Karena ini tentu saja akan membuat teman-teman semakin takut, membuat teman-teman semakin resah, semakin gelisah gimana ini dalam waktu dekat Kredivo sudah datang nih DC-nya. Sebenarnya gini, konsepnya jangan berpikir seperti itu ya teman-teman. Konsepnya adalah coba ambil sisi positifnya. Jadi ya nggak masalah, DC-nya 15 hari bakal datang, kalian hadapi dan biar teman-teman tahu juga bahwa sebenarnya kadang DC juga tidak semenakutkan seperti yang teman-teman bayangkan kok. Terkadang DC itu ya biasa-biasa aja, sopan-sopan aja, nggak seperti yang lagi viral-viral di internet selama ini. Tapi ya kalau yang brutal-brutal, kalau yang resek-resek, itu ya tetap ada gitu loh. Gimana caranya? Biasanya kalau telatnya udah lama-lama akan berhadapan dengan DC seperti itu. Tapi kalau cuma 15 hari harusnya DC-nya ya biasa-biasa aja, cuman kunjungan, ngasih surat penagihan, ya normal-normal aja. Ya, nggak sampai yang heboh, yang nggak sampai yang bikin kita resah, nggak sampai yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, itu beda. Kalau misalnya telatnya udah lama, nah baru tuh kadang kita nemu DC-DC yang kurang ajar. Tapi padahal ya nggak sejauh itu, ya. Jadi pada dasarnya kita semua harus tahu bahwa semua ini mungkin akan terjadi juga buat kalian. Tapi intinya adalah teman-teman tidak perlu takut bahwa masalah gagal bayar atau telat bayar di Kredivo ini bisa membuat ya teman-teman harusnya nggak usah panik lah ya. Nggak usah takut lah ya. Intinya saya pengen menyampaikan poin utama dari video ini adalah kalian jangan sampai panik. Kalian jangan sampai takut. Masalah DC mau nggak mau untuk area Jabodetabek, untuk kota-kota besar akan kalian hadapi. Ya, tapi bukan berarti kalian harus bingung dan berusaha untuk mencari hal-hal yang mungkin yang nggak jelas gitu loh. Harus gali lubang tutup lubang, kalian harus pinjam sana sini. Ya, jangan seperti itu. Ya, sekali lagi gali lubang dan tutup lubang bukanlah solusi karena ternyata masih banyak banget teman-teman di luar sana yang gali lubang dan tutup lubang, tapi itu akan malah menjerumuskan mereka masing-masing. Kadang DC juga menyarankan carilah dana talangan ke pinjol mana kek, ke tetangga kek, ke kerabat kek. Nah, itu sebenarnya jebakan bagi mereka agar mereka agar mereka bisa dibilang agar mereka ini benar-benar kayak ya, yang penting tugas saya beres, yang penting masalah saya beres gitu ya. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi itulah yang dilakukan yang difokuskan oleh mereka teman-teman. Cuman ya kembali lagi, kalau seperti dari teman-teman yang berkomentar ini yang sudah pernah datengin pasti akan merasa biasa aja, pasti akan merasa ya santai-santai aja karena ya itulah karena mereka sudah mengalaminya. Dan saya rasa teman-teman juga perlu tahu tata cara penagihan, perlu tahu juga aturan-aturan penagihan. Jadi kalau DC Kredivo datang 15 hari itu, mau itu 10 hari, 15 hari, 20 hari, teman-teman harus tahu bahwa mereka juga tetap harus bisa dibilang tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh OJK. Yaitu yang pertama, mereka sudah punya sertifikat sebagai seorang DC. Yang kedua ada surat perintah tugas atau surat perintah penagihan. Yang ketiga ada identitas ya atau ID card atau apapun itu. Cross check semuanya haruslah sama. Jangan sampai ya tugasnya namanya A, terus kemudian ID cardnya namanya B. Terus kemudian masa berlaku penagihannya, masa berlaku surat-suratnya udah nggak berlaku. Nah itu tidak usah kalian terima ya. Ngomong baik-baik juga. Pak, mohon maaf jika memang Bapak akan melakukan penagihan dari Kredivo, ya saya mohon untuk diinfokan untuk sertifikat, bukti dan lain sebagainya. Karena kemarin dapat instruksi dari warga-warga ataupun dari RT RW harus memberikan petunjuk atau mendapatkan sosialisasi dari OJK bahwa harus menunjukkan surat itu. Kalau tidak harus melapor ke kantor polisi terdekat kek ataupun mungkin ke RT RW kek, apapun itu yang membuat mereka jadi mikir-mikir kalau mau maksa nagih kalian. Ya, intinya adalah itu tadi, semua selama kalian masih galbe di pinjol legal, yang mana Kredivo itu legal, ya nggak usah takut. Ya,
masalah penagihan itu pasti kali terjadi, bukan berarti kita memikirkan gimana cara menghindarinya, enggak, tapi bagaimana caranya agar kita bisa menghadapinya dengan lebih baik, dengan lebih tenang, tidak takut-takut, tidak panik-panik, dan juga bahkan jangan sampai gali lubang tutup lubang. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.